Oke. Ya, sebelum kita belajar, ada baiknya kita berdoa dulu. Semoga apa yang kita pelajari hari ini akan bisa dimengerti dengan mudah. Berdoa mulai. Ya, berdoa selesai. Ya, semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Raffi, bisa panggil Kak Raffi. Hari ini kita bakal belajar materi energi dalam sistem kehidupan. Di sini siapa yang udah belajar ya energi sistem kehidupan? Atau ini materi baru? Ya kan di semester Materi 1. baru, Kak. Oh, ada yang udah, ada yang belum ya? Kayaknya dulu pas kelas 6 pernah, Kak, tapi udah lupa. Oh, oke. Berarti kalau ada yang udah berarti ini review aja. Kalau yang belum, kita belajar dari awal. Ya, energi dalam sistem kehidupan. Pertama, kita bakal tahu dulu nih, apa sih itu energi artinya. Nah, energi itu adalah upaya untuk melakukan usaha atau kerja atau melakukan suatu perubahan. Jadi misalnya kita punya ada kendaraan bermotor tidak akan berjalan tanpa ada bahan bakar. Nah, bahan bakarnya itu adalah sumber energi dari kendaraan motor tersebut. Nah, terus ada juga mobil-mobilan elektrik. Nah, mobil-mobilan elektrik itu kayak mainan tuh. Nah, mainan itu kan dia biasanya pakai baterai kan. Nah, baterainya itu adalah sumber energi dari mainan tersebut. Nah, bisa juga nih ada contoh juga nih. Manusia membutuhkan energi untuk bergerak, berjalan, bernafas, dan melakukan banyak hal lainnya. Nah, sumber energi dari manusia adalah makanan. Jadi, energi adalah upaya untuk melakukan usaha atau melakukan suatu perubahan. Nah, suatu energi itu tidak dapat habis, namun bisa berubah bentuk. Contohnya, baterai. Baterai itu adalah energi kimia. Nah, dari baterai, dia menghasilkan listrik. Nah, dengan listrik tersebut, dia akan menyalakan lampu misalnya. Nah, lampu itu adalah energi cahaya. Jadi energi tidak akan habis atau mati, tetapi dia akan berubah bentuk menjadi energi lainnya. Nah, lalu ada beberapa bentuk energi, yaitu energi potensial, kinetik, kimia, energi listrik, dan sebagainya. Nah, pertama kita akan belajar tentang energi potensial. Sejauh ini pada paham kan? Atau ada yang ingin ditanyakan? Paham, Kak. Oh. Paham, Kak. Oke, pertama energi potensial. Energi potensial adalah energi yang dimiliki oleh suatu hal yang berdasarkan posisinya relatif terhadap hal lain, tekanan di dalam dirinya sendiri, muatan listrik, dan faktor-faktor lain. Nah, untuk contohnya adalah misalnya kita punya benda, nah bendanya itu diletakkan di atas meja. Nah, maka benda itu memiliki energi potensial gravitasi. Karena energi potensial gravitasi itu bendanya bisa dari atas meja lalu jatuh ke bawah. Terus nih ada contoh juga nih, misalnya kan nih batu diletakkan di atas meja, memiliki energi potensial gravitasi karena ketinggiannya dan karena energi potensial gravitasi inilah batu dapat bergerak dari meja ke tanah. Nah, gitu. Jadi semakin tinggi letak batu, maka energi potensialnya akan semakin besar. Nanti kalian di kelas 9 atau kelas 8 bakal belajar energi potensial sama dengan massa kali gravitasi kali tinggi. Nah, jadi energi potensial itu bakal berhubungan dengan gaya gravitasi dan ketinggian suatu benda. Jadi semakin tinggi suatu benda, maka energi potensialnya akan semakin besar. Dan sebaliknya juga jika ketinggiannya semakin rendah, maka energi potensialnya semakin dikit. Oke, sekarang kita lanjut ke energi potensial gravitasi ya.
Nah, energi potensial gravitasi itu salah satu macam dari energi potensial. Energi potensial gravitasi adalah energi yang dimiliki suatu benda karena terletak di atas permukaan bumi. Maka semakin tinggi suatu letak benda di atas permukaan bumi, makin besar energi potensial gravitasinya. Nah, ini contohnya adalah ini ya. Maaf. Nah, energi potensial gravitasi ini adalah contohnya yang batu ini. Jadi semakin tinggi batu, maka energi potensialnya semakin besar. Lalu ada energi potensial elastisitas. Energi potensial elastisitas itu adalah energi yang tersimpan pada benda yang sedang diregangkan. Contohnya, karet ketapel dan busur panah, atau per atau pegas. Nah, batu di ketapel mendapatkan energi saat karet diregangkan. Jadi semakin karetnya diregangkan, maka energi potensial elastisitasnya akan semakin besar. Jadi misalnya ini batu. Ini ketapel ya, misalnya. Ini seperti ini. Ini jaraknya 5 cm. Terus ini ada juga ketapel batu. Jaraknya seperti ini. Jaraknya 10 cm. Maka jika semakin jauh batu ditarik, maka energi elastisitasnya akan semakin besar. Begitu. Untuk sejauh ini, apa kalian mengerti atau ada yang ingin ditanyakan? Ngerti, Kak. Ngerti ya? Ngerti, Kak. Yang lainnya? Ngerti, Kak. Ngerti. Oke, baik. Oke, selanjutnya kan kakak lanjutkan ke energi kimia. Energi kimia adalah energi yang terkandung dalam satu zat. Misalnya makanan itu adalah energi kimia. Sehingga orang yang akan makan makanan atau makan misalnya daging atau telur atau yang lainnya, dia akan mendapatkan energi sehingga bisa melakukan aktivitas. Contoh lainnya, bensin. Bensin itu adalah energi kimia sehingga dapat digunakan untuk menggerakkan mesin. Jadi misalnya mobil kan bahan bakarnya bensin ya. Nah, bensin itu adalah energi kimia. Lalu energi kimia itu akan dibakar, bensin itu akan dibakar dan menghasilkan tenaga sehingga mobil itu bisa bergerak. Oke. Nah, ini adalah contoh-contoh energi kimia ya. Nah, makanan itu memiliki energi kimia sehingga orang yang makan dan akan memiliki energi untuk beraktivitas, itu yang sudah kakak jelaskan tadi. Lalu ada juga bensin. Bensin itu mengandung energi kimia juga, ya seperti yang kakak jelaskan tadi. Lalu yang ketiga adalah energi listrik. Energi listrik itu apa sih? Energi listrik adalah energi yang dimiliki muatan listrik dan arus listrik. Energi ini yang paling banyak digunakan karena mudah diubah untuk menjadi energi lainnya. Jadi contoh kan di rumah kalian pasti ada listrik lah ya. Nah, listrik itu bisa diubah menjadi energi untuk laptop kalian, sehingga bisa laptopnya nyala, terus bisa untuk lampu, untuk kipas, untuk AC. Jadi energi listrik itu menghidupkan hal-hal elektronik yang ada, barang-barang elektronik yang ada di rumah kalian. Apa kalian ngerti? Ngerti, Kak. Ngerti, Kak. Oke, selanjutnya energi kinetik. Apa sih itu energi kinetik? Energi kinetik adalah bentuk energi ketika suatu materi berpindah atau bergerak. Jadi ntar ini sama kayak energi potensial, ntar kalian bakal pelajarin ini di kelas 8 atau kelas 9. Atau bahkan kelas 7, tergantung guru kalian. Ntar energi kinetik itu rumusnya adalah setengah kali masanya sama kali kecepatan.
kecepatan itu ini V ya, V sama dengan kecepatan. Nah, jadi energi kinetik ini berhubungan dengan kecepatan. Jadi semakin cepat benda tersebut, maka energi kinetiknya akan semakin besar. Dan juga sebaliknya, jika kecepatannya semakin lambat, maka energi kinetiknya akan semakin kecil. Contoh, ini ada contohnya nih. Pemain biliar menggerakkan tongkat biliar untuk mendorong bola. Selanjutnya, bola yang bergerak akan menggerakkan bola-bola lain. Air yang mengalir melalui suatu bendungan akan menggerakkan turbin. Ada juga contoh angin. Angin kan dia bergerak ya, kencang. Nah, jika angin mempunyai kecepatan, maka angin mempunyai energi kinetik. Begitu juga mobil. Mobil jika mempunyai kecepatan, maka mobil itu memiliki energi kinetik. Ya, itu untuk energi kinetik. Dan sejauh ini, apakah kalian paham? Paham kok. Paham. Paham, Kak. Paham, Kak. Oke. Enggak, kakak kecepatan enggak? Enggak. Enggak. Kok. Enggak, Kak. Ya. Oke. Ntar kalau kecepatan kalian tinggal interupsi aja ya, tinggal langsung ngomong aja nggak apa-apa. Ntar biar kakak ulangi. Oke, selanjutnya itu ada sumber energi. Sumber energi itu adalah segala sesuatu yang menghasilkan energi. Jadi kayak seperti yang tadi kakak bilang, kayak makanan itu menghasilkan energi. Baterai menghasilkan energi, bensin itu adalah sumber energi. Nah ini contohnya ini kita baca. Panas yang digunakan, panas matahari yang digunakan untuk memanaskan air. Jadi misalnya panas saat matahari itu bisa disalurkan ke panel surya. Kalian tahu panel surya nggak? Tahu. Ya, panas matahari disalurkan ke panel surya, lalu dijadikan energi listrik. Lalu bisa digunakan untuk memanaskan air melalui kompor listrik tentunya. Lalu juga ada spiritus yang digunakan sebagai bahan bakar. Jadi misalnya ada beberapa orang yang memasak atau memanaskan air itu menggunakan spiritus. Atau biasanya praktek fisika atau kimia, antar kalian bakal menggunakan spiritus untuk memanaskan bahan-bahannya. Lalu ada juga listrik dan arang yang dibakar untuk memanaskan setrika. Ya kan kalau sekarang kan kita setrika pakai listrik ya, jadi untuk memanaskan setrikanya itu kita menggunakan listrik. Kalau dulu ada juga arang, ada juga uap gitu. Kalau sekarang kita gunainnya listrik. Lalu kita pindah ke sumber energi tak terbarukan. Jadi sumber energi itu ada dua. Satu sumber energi tak terbarukan, satunya lagi adalah sumber energi terbarukan. Nah, mereka itu dibagi dua. Nah, untuk sumber energi tak terbarukan itu ada dua jenis, yaitu energi hasil tambang bumi. Energi hasil tambang bumi itu misalnya ada minyak bumi, gas, batu bara, gas alam, seperti itu. Nah, minyak bumi, gas, dan batu bara ini adalah bahan bakar fosil yang berasal dari tumbuhan dan hewan-hewan yang terkubur jutaan tahun yang lalu. Jadi misalnya, bisa aja kayak kalian tahu dinosaurus gitu kan. Nah, mungkin mereka terkubur jadi mereka menghasilkan minyak bumi gitu. Lalu ada juga energi nuklir. Energi nuklir adalah energi potensial yang terdapat pada partikel di nukleus atom. Kalian udah belajar atom belum? Belum ya? Belum, Kak. Belum ya. Jadi ini kan energi nuklir adalah energi potensial yang terdapat pada partikel di dalam nukleus atom. Partikel yang berada di dalam nukleus atom adalah proton dan neutron. Jadi ini kakak bahas sedikit aja ya. Ini misalnya atom. Nah, ini nukleus atom. Di dalam itu adalah proton sama neutron. Nah, di luar ini bakal ada elektron. Tapi ini buat materi aja. Jadi kalian nggak terlalu mendalami belajar energi nuklir ini. Buat kalian cuma memahami definisinya aja. Oke,
Berenergi tidak terbarukan ada apa ada yang ingin ditanyakan? Ulang apa sih itu panjang? Apa ya? Satu lagi. Tiga apa? Maaf, ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada, Kak. Ada ya. Oke, kalau tidak ada yang ditanyakan, kakak lanjut ya, yaitu ke sumber energi terbarukan. Nah, sumber energi terbarukan itu sebenarnya ada banyak. Salah satunya adalah energi matahari. Energi matahari adalah energi yang didapat dengan mengubah energi panas matahari atau cahaya matahari melalui peralatan tertentu menjadi energi dalam bentuk lain. Ya, seperti yang kakak bilang tadi, seperti panel surya itu bisa merubah energi panas matahari atau sinar matahari menjadi listrik. Lalu dapat untuk menyalakan peralatan-peralatan elektronik kalian di rumah. Lalu ada juga pembangkit listrik tenaga air. Pembangkit listrik tenaga air itu bisa disingkat dengan PLTA. Nah, itu adalah pembangkit yang mengandalkan energi potensial dari kinetik. Pembangkit yang mengandalkan energi potensial dan kinetik dari air untuk menghasilkan energi listrik. Nah, energi listrik yang dibangkitkan ini disebut dengan hidroelektrik. Nah, hidro adalah air, elektrik, yaitu listrik tentu saja. PLTA itu bisa dalam bentuk turbin, yaitu yang digerakkan oleh air terjun atau dari waduk. Melainkan juga bisa dari tenaga ombak di lautan. Jadi ini contohnya. Untuk turbin, jadi misalnya ada air terjun. Kakak gambar aja ya. Ada air terjun. Nah, ini ada turbin. Jadi turbin ini akan bergerak ke arah sini. Lalu generatornya akan berputar sehingga menghasilkan listrik. Seperti itu. Jadi dengan turbin berputar, maka generator akan berputar dan akan menghasilkan listrik. Lalu bisa juga dari ombak. Ombaknya itu akan menggerakkan turbin di bawah air sehingga akan menggerakkan listrik juga, akan menghasilkan listrik juga. Oke, itu untuk pembangkit listrik tenaga air. Apa yang ingin ditanyakan? Apakah ada yang ingin ditanyakan? Iya, Kak. Tidak ada, Kak. Tidak ada ya? Oke, mari kakak lanjut. Selanjutnya adalah energi angin. Energi angin itu energi yang memanfaatkan tenaga angin dengan menggunakan kincir angin untuk diubah menjadi energi listrik atau bentuk energi lainnya. Jadi kalian pernah kan kayak lihat turbin-turbin besar gitu di lapangan nih, bentar. Kakak coba cari dulu. Nah, ini contohnya nih. Udah kelihatan belum? Sudah, Kak. Udah, Kak. Nah, ini turbinnya nih. Jadi turbinnya itu kan angin kencang nih biasanya nih. Angin kan kencang. Jadi turbinnya bakal berputar sehingga generatornya itu akan menghasilkan listrik. Nah, seperti itu. Lalu kita lanjut ke selanjutnya, yaitu energi tidal. Energi tidal merupakan energi yang memanfaatkan pasang surutnya air yang sering disebut dengan energi pasang surut. Sebentar. Kalian tahu nggak energi tidal itu kayak gimana? Contohnya. Kak. Enggak, Kak. Enggak, Kak.
Enggak, Gak Kak. tahu, Kak. Belum tahu, Kak. Sebentar ya. Kakak cari dulu. Nah, ini nih, energi tidal nih. Apakah udah kelihatan? Iya, Kak. Ya, jadi ini kan air ada arusnya kan ya. Nah, turbin ini dipasang melawan arus sehingga turbin di dalam air ini akan berputar juga seperti sama turbin angin tadi. Jadi mereka generatornya akan berputar dan akan menghasilkan listrik. Nanti akan disalurkan ke pembangkitnya. Lalu kita akan lanjut. Sebentar ya. Sekarang kita akan lanjut ke makanan sebagai sumber energi. Udah kelihatan kan semuanya? Udah, Kak. Oke. Nah, makanan itu kan adalah sumber energi bagi tubuh manusia. Nah, fungsinya itu kita bisa makanan itu membuat kita bisa berolahraga, belajar, dan melakukan aktivitas lainnya. Nah, makanan itu ada tiga jenis bisa disebut. Yang pertama itu adalah karbohidrat. Nah, karbohidrat itu apa sih? Karbohidrat adalah senyawa kimia yang tersusun atas unsur-unsur karbon. Contohnya adalah beras, jagung, kentang, gandum, umbi-umbian, dan buah-buahan yang rasanya manis. Jadi seperti beras, jagung gitu, mereka akan mengandung gula. Nah, biasanya gula itu yang akan jadi sumber karbohidratnya. Lalu fungsi karbohidrat itu adalah sumber utama energi untuk tubuh kita. Jadi selain sebenarnya energi itu bisa juga dihasilkan dari protein dan juga lemak. Tapi kita menggunakan karbohidrat sebagai sumber energi utama kita. Nah, 1 gram karbohidrat itu adalah setara dengan 4 kilokalori. Lalu kedua ada protein. Nah, protein itu adalah senyawa kimia yang mengandung unsur karbon, hidrogen, oksigen, dan nitrogen. CHON ini adalah C-sonan karbon, H itu adalah hidrogen atau hidrogen, O adalah oksigen, dan N adalah nitrogen atau nitrogen. Kadang juga mengandung unsur P dan S. P itu adalah fosfor. P adalah fosfor. Bahasa Indonesia bisa ditulis dengan ini, fosfor. Dan S adalah silikon. Nah, protein mengandung unsur-unsur seperti itu. Nah, bahan makanan yang mengandung banyak protein antara lain adalah protein hewani. Nah, contohnya itu adalah daging, ikan, telur, susu, dan keju. Dan untuk protein nabati itu bisa dari kacang-kacangan, tahu, tempe, dan gandum. Apakah kalian mengerti atau ada yang ingin ditanyakan? Ngerti, Kak. Mengerti. Kak. Oke, kakak lanjut ya. Yang ketiga atau yang terakhir adalah lemak. Lemak itu lemak merupakan senyawa kimia yang mengandung unsur karbon, hidrogen, dan oksigen, sama seperti protein tadi. Tapi hanya bedanya tidak ada nitrogen, fosfor, dan silikon. Nah, kita bisa lihat ada beberapa fungsi lemak.
yaitu menyediakan energi sebesar 9 kalori per gram, atau 1 gramnya mengandung 9 kal atau kalori. Lalu yang kedua adalah melarutkan vitamin A, D, E, K. Nah, kenapa cuma vitamin A, D, E, K? Karena vitamin B dan C-nya itu dilarutkan oleh air, sisanya dilarutkan oleh lemak. Lalu ada pelindung organ-organ tubuh yang penting. Misalnya jantung itu di luarnya itu ada lemak banyak. Nah, gunanya itu adalah melindungi jantung saat berdenyut. Kan kalau berdenyut jantung bisa terkena dengan tulang rusuk kita, maka jantung dilapisi dengan lemak. Lalu ada juga pelindung tubuh dari suhu yang rendah. Misalnya kan tubuh kita banyak lemak nih. Lemak itu adalah lemak untuk menjaga suhu tubuh kita. Jika kita berada di tempat yang dingin, sehingga suhu tubuh kita tidak akan turun drastis. Lalu lemak itu tidak selalu bagus. Lemak itu juga ada dampak buruknya. Yaitu contohnya adalah penyakit jantung koroner. Nah, penyakit jantung koroner ini penyakit jantung koroner ini disebabkan karena banyaknya konsumsi lemak dan kadar lemak di dalam darah. Penyakit jantung koroner terjadi apabila pembuluh darah tersumbat atau menyempit karena endapan lemak yang secara bertahap menumpuk di dinding arteri. Jadi kan kalau lemaknya menyangkut di dalam arteri, maka tekanan darahnya akan semakin tinggi karena karena arusnya akan terhambat, jadi tekanannya akan tinggi. Kakak coba lihat contohnya. Nah, ini nih, kakak ada contoh gambarnya. Nah, apa udah kelihatan belum? Sudah, Kak. Nah, ini nih adalah arteri normal yang nggak ada lemaknya. Dan ini adalah arteri yang memiliki endapan lemak. Nah, karena endapan lemak ini, maka arus buat darahnya itu akan berkurang, maka tekanannya akan tinggi. Sedangkan kalau jika tidak ada lemak, maka tekanannya akan semakin rendah karena kayak arus tempat untuk darahnya lewat itu besar. Jadi tekanannya tidak setinggi jika ada lemak. Apakah kalian ngerti dengan penjelasan kakak atau masih kurang? Paham, Kak. Mau nanya, Kak? Ya, Mau nanya boleh? Boleh. Kan kita tetap butuh asupan lemaknya buat tubuh kita. Ya. Nah, biar terhindar dari penyakitnya itu gimana? Sebenarnya yang penting jangan makan banyak lemak aja ya, sama diseimbangin dengan olahraga. Olahraga itu buat ngebakar lemak. Jadi ya kalau kalian makan banyak lemak atau banyak yang mengandung kolesterol, kalian seimbangin dengan olahraga aja. Jadi biar mencegah supaya tidak ada penyakit seperti itu. Oke, baik, Kak. Kak, aku mau nanya. Ya, boleh. Ini lemaknya menempel ya gitu sehingga bisa tersumbat. Iya. Menempel di dinding arteri. Iya, lemaknya nempel. Ya, kan setelah lemaknya diserap oleh usus, kan mereka masuk ke dalam pembuluh darah kan. Nah, pembuluh darahnya itu tersumbat sama lemak. Nah, maka dari itu karena lemaknya menyumbat, maka tekanan darah kita bakal tinggi. Seperti itu. Oh iya, Kak. Terima kasih. Oke, sama-sama. Oke, terus kakak lanjut ya. Bahan makanan yang mengandung banyak lemak, itu contohnya ada 2, yaitu lemak hewani dan juga lemak nabati. Lemak hewani berasal dari hewan. Contohnya adalah keju, susu, daging, kuning telur, daging sapi, daging kambing, daging ayam, dan daging bebek. Pokoknya semua jenis daging itu memiliki lemak hewani.
Nah, ini perlu kalian perhatiin ya. Di sini kan ada kuning telur. Sedangkan di protein itu hanya telur saja. Jadi di kuning telur itu ada lemaknya. Tetapi di putih telur tidak ada lemak, hanya ada protein. Lalu ada lemak nabati, yaitu lemak yang berasal dari tumbuhan. Ada di lemak nabati itu ada kelapa, kemiri, kacang-kacangan, dan buah avokat atau alpukat. Alpukat ya. Nah, sejauh ini apakah kalian paham? Paham, Paham, Kak. Kak. Paham, Kak. Paham, Kak. Oke. Paham. Lalu kita lanjut ke transformasi energi dalam sel. Ya. Di sini ada makhluk hidup heterotrof. Ya, makhluk hidup heterotrof itu adalah makhluk hidup yang tidak dapat memproduksi makanannya sendiri. Makhluk hidup yang memanfaatkan sumber makanan organik atau makhluk hidup yang tidak mampu mengubah senyawa anorganik menjadi senyawa organik. Nah, contoh makhluk hidup heterotrof itu adalah seperti kita manusia. Kita tidak bisa menciptakan makanan sendiri. Makanya kita ngambil makanan dari hewan, dari tumbuhan, seperti itu. Sedangkan tumbuhan itu adalah makhluk autotrof. Mereka bisa menghasilkan makanan sendiri dengan fotosintesis. Oke, akan kita lanjut ke proses transformasi dari makanan menjadi energi. Yang pertama itu adalah transformasi energi oleh klorofil. Yang nomor satu adalah energi radiasi sinar matahari ditangkap oleh klorofil untuk melancarkan proses fotosintesis. Nah, seperti yang kita tahu, fotosintesis itu sumber utamanya adalah sinar matahari. Nah, reaksi fotosintesisnya ini adalah 6CO2 tambah 6H2O tambah juga cahaya matahari akan menghasilkan C6H12O6 dan 6 oksigen. Ini itu adalah C6H12O6 itu adalah glukosa ya. Glukosa atau gula. CO2 itu adalah karbon dioksida. Karbon dioksida dan H2O adalah air. Nah, fotosintesis itu terjadi pada klorofil. Dan cahaya matahari digunakan untuk mengaktifkan reaksi fotosintesis ini nih. Oh ya, ini udah ada catatannya, jadi kalian tinggal baca aja. Lalu yang ketiga, tumbuhan menggunakan energi kimia dan energi potensial untuk melakukan segala aktivitasnya yang tersimpan pada karbohidrat. Lalu bila tumbuhan dimakan, maka energi tumbuhan tersebut akan berpindah ke tubuh si pemakan jadi energi potensial. Lalu ada transformasi energi oleh mitokondria. Mitokondria adalah organel yang terdapat di dalam sel yang memiliki peran dalam respirasi sel atau sel bernafas menggunakan mitokondria, seperti itu. Pada mitokondria, energi kimia digunakan untuk mengubah karbohidrat, protein, dan lemak. Nah, mitokondria itu banyak terdapat pada sel otot, makhluk hidup, dan sel saraf. Kalian udah pada tahu bentuk sel mitokondria belum? Belum, Kak. Sudah. Di biologi udah pada belajar belum? Organel. Sudah. Tadi ada yang bilang belum nih. Bagi yang belum tahu, mitokondria itu seperti ini. Sebentar. Nah, ini kakak ambil fotonya ya. Ini adalah sel nih. Nah, mitokondrianya itu yang di sini nih. Yang oranye-oranye ini, itu mitokondria. Nah, dia itu gunanya buat pernafasan sel. Jadi selnya bernapas menggunakan mitokondria, seperti itu. Oke, apakah paham? Paham, Kak. Paham, Kak. Paham, Kak. Oke, sekarang
Maaf, apakah kalian tadi apakah kakak penjelasannya terlalu cepat nggak? Atau ntar perlu Enggak, Kak. Enggak, Kak. Enggak ya? Enggak, Kak. Saya kalau kecepatan ntar kakak nggak enak, ntar kalian bilang aja ya. Ntar kakak Ya, bilang. Kak. Oke, makasih. Oke, selanjutnya itu adalah metabolisme sel. Nah, metabolisme adalah proses kimia yang terjadi di dalam tubuh sel makhluk hidup. Disebut juga dengan reaksi enzimatis karena metabolisme terjadi selalu menggunakan katalisator enzim. Metabolisme itu adalah proses pencernaan ya. Jadi misalnya kalian makan makanan, lalu makanan itu akan berubah jadi energi, itu adalah proses dari metabolisme. Nah, metabolisme itu terdiri atas reaksi pembentukan atau sintesis, atau juga bisa disebut anabolisme seperti fotosintesis. Lalu reaksi penguraian atau katabolisme seperti respirasi. Nah, yang pertama itu adalah fotosintesis. Apa sih fotosintesis itu? Mungkin kalian udah pada tahu. Fotosintesis merupakan perubahan energi cahaya menjadi energi kimia dalam bentuk glukosa. Nah, di sini ada catatan, sumber energi cahaya alami adalah matahari yang memiliki spektrum cahaya tampak dari ungu sampai merah, inframerah, dan ultra ungu tidak digunakan dalam fotosintesis. Nah, catatan ini cuma dibaca aja ya. Soalnya sebenarnya di kelas 7 kayaknya sih nggak bakal dipakai banyak, hanya cahaya mataharinya aja. Seperti yang kalian sudah lihat tadi, ini adalah reaksi dari fotosintesis. Karbon dioksida ditambah air ditambah cahaya matahari menjadi glukosa dan oksigen. Lalu yang kedua adalah respirasi. Apa sih respirasi itu? Respirasi adalah suatu proses pembebasan energi yang tersimpan dalam zat sumber energi melalui proses kimia dengan menggunakan oksigen, atau bisa disebut dengan bernafas. Ya. Jadi reaksi respirasi sederhana pada glukosa nih. Contohnya nih. Jadi ini glukosa tambah oksigen. Ini glukosa tambah oksigen menjadi karbon dioksida dan juga air, dan akan menghasilkan energi. Nah, sejauh ini apakah ada yang ingin ditanyakan? Kak, saya mau bertanya. Ya. Fungsi glukosa dalam fotosintesis itu apa ya, Kak? Sebenarnya dia itu nggak ada fungsinya, melainkan dari fotosintesis itu akan menghasilkan glukosa ya. Jadi glukosa itu hanya membutuhkan karbon dioksida, air, dan juga cahaya matahari. Dan glukosa itu adalah yang dihasilkan. Jadi ini misalkan tumbuhan itu menyerap karbon dioksida dan juga air dari akar. Lalu juga menyerap cahaya matahari dari klorofil kan ya. Nah, setelah itu akan dilakukan proses fotosintesis dan mereka akan menghasilkan glukosa. Nah, glukosanya itu untuk makanan tumbuhan tersebut. Dan oksigennya itu akan dikeluarkan melalui daun dari tumbuhan tersebut. Jadi intinya glukosa itu untuk makanan tumbuhannya. Oke, Kak. Oke. Oke, kalau gitu kakak lanjut ke sistem pencernaan. Nah, sistem pencernaan. Makanan yang masuk ke dalam tubuh akan mengalami perombakan dari molekul kompleks menjadi molekul sederhana dan akan menghasilkan sejumlah energi. Zat makanan yang berperan sebagai sumber energi adalah karbohidrat, lemak, dan juga protein. Oke, yang pertama adalah pencernaan karbohidrat dalam tubuh. Oke.
Kakak ingin ke toilet dulu. Ini penjelasan ini bakal digantikan dengan Kak Bintang ya. Mohon Kak Bintang tolong bantu. Oke, halo semua. Wait, ini lu berhenti share screen atau gimana? Iya, gue berhenti dulu. Kelihatan ya? Kelihatan nggak layarnya? Kelihatan Kak. Kelihatan, Kak. Oke. Oke, jadi Kak Minang di sini bakal lanjutin pembahasan dari KWD. Agak ngelag gitu nggak sih? Atau lancar-lancar aja? Lancar Kak. Lancar. Oke, mantap. Oke, jadi kan kita sampai tadi itu kita sampai mana ya? Sebentar. Oh, proses respirasi ya. Sebentar, tapi ini enggak ada. Ini ya. Kita di sini aja deh. Oh, dia enggak ini. Sebentar ya. Oke, berarti kakak share screen lewat laptop aja deh. Sebentar, maaf ya. Oke, kelihatan kan? Catatannya. Kelihatan, Kak. Kelihatan, Kak. Kelihatan. Sebelum kakak lanjutin nih, tadi sama KWD kalian udah dikasih catatan ini belum? Kalau belum, nggak apa-apa, bilang aja. Belum, Kak. Oh, belum ya? Oke deh. Sebentar ya. Kak kirim dulu ya, biar kalian juga bisa sambil lihat atau mungkin mau coret-coret. Sebentar. Kita nih waktunya masih banyak kok. Oke, lagi loading di chat ya. Jadi nanti ini ditunggu aja. Jadi kakak bakal. Oke, udah kelihatan belum? Ya, dia udah kekirim belum di chatnya? Udah, Kak. Udah. Jadi itu kan masih format Word. Jadinya bakal agak susah gitu kalau mau di-annotate. Tapi nanti kakak bakal kirimin format PDF-nya lewat grup WA. Jadi ditunggu aja ya. Oke, jadi kakak lanjutin nih. Tadi kan kita sampai bagian respirasi. Sebentar, ini kok. Maaf ya, ini ada kendala kayaknya deh. Sekarang kelihatan kan? Masih kelihatan kan? Masih, Kak. Ada nih. Oke, jadi kita bakal ngomongin sekarang tentang respirasi. Jadi respirasi itu salah satu proses metabolisme sel
Jadi respirasi itu adalah suatu proses pembebasan energi yang tersimpan dalam zat sumber energi melalui proses kimia dengan menggunakan oksigen. Nah, jadinya kalau misalnya pada reaksi kimianya itu adalah glukosa ditambah oksigen menjadi karbon dioksida ditambah air ditambah energi. Nah, jadi gini, kalau misalnya fotosintesis itu dia terjadinya itu pada tumbuhan, karena tumbuhan itu kan yang menghasilkan oksigen ya. Kalau misalnya respirasi itu kita ini, jadi kalau misalnya kita ini kan bernafas itu kan nama lain itu respirasi itu. Nah, kita itu melakukan proses kimia ini nih. Jadi buat kita dengan kita bernafas, kita bakal menghasilkan karbon dioksida dan juga kita bakal menghasilkan uap air melalui hidung. Dan juga dengan kita merespirasi, adanya oksigen dan glukosa, kita bisa mendapatkan sebuah energi. Nah, itu untuk respirasi. Jadi respirasi ini terjadi pada animalia, terutama manusia. Lalu juga ada juga fotosintesis ini untuk tumbuhan. Nah, sekarang sistem pencernaan. Jadi, makanan yang masuk ke dalam tubuh itu akan mengalami perombakan dari molekul kompleks menjadi molekul sederhana. Nah, visualisasinya itu kayak gini nih. Jadi, kalau misalnya molekul sederhana, ini kursor kakak kelihatan nggak yang hitam-hitamnya ini? Kelihatan, Kak. Oke. Jadi, kalau misalnya molekul sederhana, itu bentuknya kayak gini. Jadi, dia itu lebih terpisah-pisah. Sedangkan kalau misalnya yang kompleks itu mereka itu menyatu. Dan proses dari sederhana ke kompleks itu namanya adalah anabolisme. Lalu kalau kompleks ke sederhana, kalau tadi kan sederhana kompleks, ini kompleks ke sederhana itu katabolisme. Nah, jadi kan dulu nih kakak juga belajar materi ini ya, dan yang kayak gini itu biasanya ditanya. Jadi ya kalian keep in mind aja gitu masalah tentang anabolisme dan juga katabolisme. Kalau di sini kakak selalu sering ditanya soalnya. Terus dan akan menghasilkan sejumlah energi. Nah, jadi pada hasil metabolisme ini itu bakal menghasilkan sejumlah energi. Contohnya itu yang pada respirasi ini. Jadi kita itu tubuh itu sebenarnya bisa mendapatkan sebuah energi. Salah satunya itu karena kita bernafas dengan adanya respirasi ini. Nah, lalu zat makanan yang berperan sebagai sumber energi itu ada karbohidrat, lemak, dan protein. Ini sebagai sumber energi. Tapi tentunya yang menjadi sumber energi itu bukan yang kita butuhkan aja, kita juga membutuhkan yang namanya mineral, vitamin. Tapi kalau kita ngomongin masalah energi, itu bahan-bahan primernya adalah karbohidrat, lemak, dan protein. Nah, sekarang gimana sih cara karbohidrat, lemak, sama protein itu dicerna di dalam tubuh? Jadi yang pertama itu kita bakal ngomongin tentang karbohidrat pada tubuh dulu nih. Jadi yang pertama itu karbohidrat akan dicerna usus. Lalu setelah dicerna usus, nanti karbohidrat ini akan diserap oleh dinding usus halus dalam bentuk monosakarida. Monosakarida ini dibawa oleh aliran darah sebagian besar menuju hati dan sebagian lainnya dibawa ke sel jaringan tertentu. Lalu selanjutnya di dalam hati monosakarida mengalami proses sintesis menghasilkan glikogen dan dilepaskan untuk dibawa oleh aliran darah ke bagian tubuh yang memerlukan. Jadi, kalau bakal simpulin lagi, oh ya, ngomong-ngomong, kalau misalnya ada yang mau nanya nih ya, kalau misalnya ada yang mau nanya, kapanpun itu langsung potong aja ke omongan kakak ya, kakak bakal, justru bakal ngerasa seneng gitu kalau misalnya kalian nanya, dan kalau misalnya motong pun juga sama sekali nggak masalah, oke? Jadi kalau ada yang mau tanya aja. Atau kalau mau tanya lewat chat juga nggak masalah. Nah, jadi kakak bakal, oh ya, ada lagi nih, jadi setelah dia itu terbagi menjadi dua, kan terbagi menjadi dua ini, ada yang ke aliran darah, lalu ada juga yang ke hati. Nah, jadi setelah terbagi menjadi dua ini, kenaikan proses pencernaan dan penyerapan karbohidrat menyebabkan glukosa dalam darah meningkat. Lalu atau jika banyak kegiatan, maka kadar glukosa dalam darah menurun. Dalam hal ini, glikogen akan diuraikan menjadi glukosa yang selanjutnya mengalami katabolisme menghasilkan energi dalam bentuk energi kimia. Nah, ini kan kayaknya kan bahasanya itu agak susah gitu kan. Kakak bakal sederhanain lagi deh. Jadi yang pertama itu karbohidrat dicerna usus. Usus itu ada di bagian perut. Lalu setelah dicerna usus, nanti karbohidratnya ini, jadi kalau misalnya di usus itu kan sebuah organ gitu kan. Dan organ itu pastinya mempunyai namanya dinding-dinding usus. Dinding-dinding itu ibarat itu kayak bagian di kulit-kulitnya gitu. Jadi di dinding-dindingnya usus ini, itu si karbohidratnya ini berubah menjadi monosakarida. Oke. Jadi
kalau misalnya ditanya nih kayak perubahan karbohidrat menjadi monosakarida itu di mana, itu ada pada usus halus. Nah, terus nanti karbohidrat yang udah diubah ke monosakarida ini, nanti monosakarida ini kan dia kan diserap sama dinding usus halus nih dalam bentuk monosakarida. Nah, ketika mereka udah diserap, nanti mereka bakal dibawa sama aliran darah. Ada yang menuju ke hati, lalu ada juga yang ke sel jaringan tertentu. Jadi sebagian besar menuju hati dan ada juga ke sel jaringan tertentu. Biasanya yang ke sel jaringan tertentu ini yang memang membutuhkan. Lalu nanti kan ada yang ke hati nih ya. Di dalam hati, monosakarida mengalami proses sintesis menghasilkan glikogen. Jadi dari tadi itu karbohidrat menjadi monosakarida pas menempel di dinding usus halus, itu kan ada kebagi dua nih, ada yang ke hati sama ada yang ke sel jaringan tertentu. Kalau misalnya untuk monosakarida yang ke hati, itu mereka bakal disintesis dan menghasilkan glikogen. Nah, nanti jadinya itu karbohidrat, monosakarida, lalu glikogen. Glikogen itu kalau misalnya mereka ke hati. Nah, nanti kalau misalnya udah, si glikogen ini bakal dilepaskan dan dibawa ke aliran darah lagi. Jadi tadi kan, dia ini kan dibawa oleh aliran darah ke hati nih. Nah, terus pas sudah sampai hati, dia dilepaskan lagi ke aliran darah ke bagian tubuh yang memerlukan. Gitu. Nah, terus lalu ada juga kalau misalnya udah ke bagian yang memerlukan, terbagi menjadi dua nih. Ada kalau misalnya kenaikan proses pencernaan dan penyerapan karbohidrat menyebabkan glukosa dalam darah meningkat. Jadinya ini kan kita kan mencerna karbohidrat nih ya, pencernaan karbohidrat dalam tubuh. Nah, ketika kita memakan karbohidrat, itu kandungan glukosa pada darah itu bakal meningkat. Kalau misalnya glukosa itu juga berarti bisa dibilang kandungan gula di dalam tubuh itu meningkat. Nah, tapi kalau misalnya kita melakukan banyak kegiatan, maka kadar glukosa dalam darah menurun. Jadi, kan kalau misalnya di tubuh kita ini gula darahnya terlalu tinggi, itu kan buruk kan ya. Nah, biar kita bisa nurunin gula darah kita, itu kita harus melakukan banyak kegiatan, kayak olahraga, atau lari, pokoknya yang bikin kalian keringetan deh. Jadi, ini nih salah satu dampak buruk kalau misalnya kebanyakan karbohidrat, itu bisa bikin bisa menaikkan kadar glukosa dan itu sangat-sangat buruk. Kalian nggak bakal mau kalau glukosa darah kalian meningkat. Jadinya kalian harus melakukan berbagai kegiatan seperti olahraga biar kadar glukosa kalian itu turun. Nah, terus dalam hal ini glikogen akan diuraikan menjadi glukosa yang selanjutnya mengalami katabolisme menghasilkan energi. Nah, jadi kan kayak yang kakak bilang di sini nih. Jadi dia itu dari karbohidrat lalu ke monosakarida dan ke hati lalu menjadi glikogen. Nah, glikogen ini itu dia menjadi glikogen diuraikan menjadi glukosa. Nah, itu kenapa kalau misal karbohidrat itu masuk, glukosa bakal naik, karena nanti pada akhirnya karbohidrat ini bakal menjadi glukosa. Tapi ada juga yang selanjutnya mengalami katabolisme dan menjadi energi. Jadi fungsi karbohidrat itu hasil akhirnya, kalau misalnya ditanya nih ya, pencernaan karbohidrat itu hasil akhirnya apa, itu ada dua nih, bisa menjadi glukosa atau bisa menjadi energi. Nah, lanjut nih, hormon yang mengatur kadar gula dalam darah, yaitu sebagai berikut. Nah, ini Kak bilang tadi nih, gula dalam darah. Kalau misalnya glukosa dalam darah meningkat, maka gula dalam darah kita itu juga meningkat. Dan itu sebenarnya bisa menjadi penyakit kalau kita terlalu tinggi. Nah, jadi hormon yang pertama itu ada hormon insulin, itu dihasilkan oleh pankreas. Pankreas itu juga ada di tubuh kita, ada di bagian badan. Nah, ini berfungsi untuk menurunkan kadar glukosa dalam darah. Nah, kenapa ini menjadi sebuah fungsi? Karena memang kadar glukosa itu kayak yang kakak bilang lagi, itu nggak boleh terlalu tinggi. Lalu ada juga hormon adrenalin. Ini dihasilkan oleh korteks adrenal. Korteks adrenal ini itu ada di bagian ginjal. Nah, ginjal itu juga di bagian perut. Nah, berfungsi untuk menaikkan kadar glukosa dalam darah. Jadi ini glukosa itu kita nggak boleh terlalu tinggi, tapi jangan terlalu rendah juga gitu. Karena emang beberapa reaksi kimia dalam tubuh itu membutuhkan glukosa. Jadi ya kita juga masih membutuhkan glukosa, tapi jangan berlebihan. Oke? Sampai sini ada yang mau ditanya nggak tentang pencernaan karbohidrat atau respirasi atau sebelum-sebelumnya? Ada yang mau ditanya? Tidak ada, Kak. Yang lain ada yang mau nanya? Gak ada, Kak. Nggak ada, Kak. Nggak ada ya? Oke. Kalau misalnya bingung gitu, mungkin bingungnya juga agak cukup lama. Mungkin kayak bingungnya itu mungkin dari cukup jauh gitu. Itu nggak apa-apa, bilang aja. Karena emang waktu kita masih cukup banyak. Oke, lanjut nih. Ada juga pencernaan protein dalam tubuh. Kayak yang tadi kakak bilang, karbohidrat itu, energi itu ada dari karbohidrat, protein, dan juga lemak. Nah, yang kedua ini protein nih. Jadi kan karbohidrat udah. Nah, jadi protein ini yang pertama diubah menjadi asam amino.
Jadi kayak karbohidrat tadi, biar karbohidrat itu bisa berguna, itu karbohidrat bakal diubah-ubah. Sama kayak protein. Kalau misalnya protein ini biar berguna, dia bakal diubah menjadi asam amino terlebih dahulu. Nah, terus enzim-enzim yang bekerja antara lain itu ada pepsin, tripsin, kemotripsin, karboksipeptidase, dan juga aminopeptidase. Nah, ini kan kalau misalnya kita lihat gini tuh ya, enzim ini kan ada banyak gitu kan, ada pepsin, tripsin, kemotripsin, dan lain-lain gitu, ada 5 banyak. Nah, biasanya nih Kak kasih tahu aja, biasanya enzim yang ditanya itu cuma pepsin sama tripsin aja, oke? Jadi kalau misalnya kalian dengar yang namanya enzim pepsin sama tripsin, itu berarti dia fungsinya itu adalah untuk mengubah protein menjadi asam amino. Biasanya pepsin sama tripsin ini yang paling sering tanya gitu. Bahkan sampai kalian SMA, kayaknya enzim yang paling sering tanya itu pepsin tripsin kalau masalah protein. Nah, lanjut nih. Protein yang telah menjadi asam amino, jadi kan tadi diubah nih sama enzim. Kemudian diabsorpsi dinding usus halus. Nah, jadi kayak karbohidrat tadi itu kan diserap usus halus menjadi monosakarida kan. Nah, kalau protein, ketika dia sampai usus halus, itu dia bakal diserap juga nih sama usus halus sampai ke pembuluh darah. Lalu asam amino tersebut sebagian besar langsung digunakan oleh jaringan. Kalau misalnya tadi karbohidrat itu kan sebagian besar ke hati, terus ada juga sebagian yang ke jaringan. Kalau misalnya protein, itu langsung digunakan oleh jaringan, nggak ke hati. Nah, terus sebagian lain mengalami proses pelepasan gugus amin. Amin gugus amin itu namanya adalah gugus asam amino. Ini sebenarnya nggak bakal sedetail ini sih kalau misalnya buat ditanya, tapi ini biar menambah pemahaman kalian aja. Gugus yang mengandung N ini itu adalah nitrogen di hati. Nah, proses pelepasan gugus amin ini dikenal dengan deaminasi protein, gitu. Jadinya protein ini itu diubah menjadi asam amino. Lalu asam amino itu merupakan sebuah gabungan-gabungan dari gugus amin. Nah, kan gugus amin itu kan kalau digabung-gabungin kan menjadi asam amino. Tapi nanti kalau misalnya di proses pencernaan itu mereka bakal dilepas. Dan proses pelepasan ini itu namanya adalah deaminasi protein. Oke, terus lanjut nih. Protein tidak dapat disimpan di dalam tubuh, sehingga kelebihan protein akan segera dibuang atau diubah menjadi zat lain. Zat sisa hasil penguraian protein yang mengandung nitrogen akan dibuang bersama air seni, dan zat sisa yang tidak mengandung nitrogen akan diubah menjadi karbohidrat dan lemak. Nah, jadi protein itu kembali lagi tidak dapat disimpan dalam tubuh, mereka bakal dikeluarkan melalui air seni atau untuk yang mengandung nitrogen. Namun untuk yang tidak mengandung nitrogen itu bakal diubah menjadi karbohidrat dan lemak. Nah, oh iya, biasanya ditanya juga nih, kalau misalnya ini kan dia kan dibuang melalui air seni nih. Nah, air seni yang mengandung banyak protein itu biasanya itu karena mengandung banyak nitrogen. Itu nama penyakitnya adalah albuminuria gitu. Itu biasanya ini kalau misalnya terutama di dulu ujian nasional dulu kan ada tuh. Albuminuria itu sangat-sangat sering gitu ditanya yang masalah penyakit pada kelamin. Karena kan ngomongin tentang air seni nih. Jadi pokoknya penyakit albuminuria itu kalian harus tahu. Itu ketika air seni itu mengandung banyak protein. Nah, ada juga catatan nih. Oksidasi 1 gram protein dapat menghasilkan energi 4 kalori. Nah, jadi kalau misalnya kita mengonsumsi 1 gram protein, itu kita bisa mendapatkan energi sebesar 4 kalori. Nah, akibat kelebihan protein. Jadi sama halnya dengan karbohidrat, itu kita nggak boleh kelebihan, tapi juga nggak boleh kekurangan. Jadi kita tuh masih membutuhkan protein, tapi jangan sampai terlalu banyak. Nah, kalau misalnya kita kelebihan protein, itu bisa membengkakkan hati dan ginjal, karena beban kerja organ-organ tersebut lebih berat, dan menguraikan protein dan mengeluarkannya melalui seni. Nah, jadi, kayak yang tadi kakak bilang di sini kan, protein itu kan dikeluarkan oleh air seni, ya kan? Nah, organ tubuh yang berfungsi untuk mengeluarkan air seni itu adalah hati dan ginjal. Ketika proteinnya itu terlalu tinggi, maka hati dan ginjal ini itu bakal harus bekerja lebih gitu, lebih berat, harus bekerja lebih berat. Sehingga itu bisa menyebabkan sebuah pembengkakan dan itu bisa menjadi sebuah penyakit. Nah, lanjut, ini akibat kekurangan protein. Gangguan kekurangan protein ini biasanya terjadi bersamaan dengan kekurangan karbohidrat. Gangguan tersebut dinamakan busung lapar atau hunger oedema. Lalu ada 2 bentuk busung, yaitu A. kwashiorkor dan B. marasmus. Ini sebenarnya itu busung lapar ini salah satunya aja gitu. Jadi kalau kalian kekurangan protein itu bisa lebih banyak penyakit, tapi ini salah satunya itu
adalah busung lapar. Dan ini yang merupakan salah satu sering ditanya gitu, busung lapar. Oke. Nah, setelah kita bakal masuk ke lemak nih. Kira-kira buat protein atau mungkin sebelum-sebelumnya gitu, bahkan dari halaman 1, ada yang mau kalian tanya nggak? Nggak ada? Oke, busung lapar itu kayak apa? Nih, kakak cari aja ya. Ini mungkin gambarnya agak grafik sih ini kakak. Jadi ya, tapi ya buat ilmu nggak apa-apa ya. Nih, busung lapar. Nah, nama lain itu adalah kwashiorkor. Kwashiorkor itu sebenarnya salah satu tipenya. Ini tuh merupakan penyakit protein malnutrition atau kekurangan protein. Nah, jadi tuh tanda-tanda busung lapar, ini sebenarnya di buku kalian itu juga harus ada gambar ya. Jadi kalian aja gambar nggak apa-apa ya. Nah, kayak gini nih. Jadi biasanya itu mereka itu perutnya itu gemuk. Perut itu mereka gemuk, tapi mereka itu bukan karena kebanyakan nutrisi gitu, bukan karena kebanyakan makan, tapi karena mereka itu emang sakit, kekurangan protein. Gitu. Ini yang salah saja. Kayak gitu. Jadi pertanyaan itu tanda-tandanya itu kayak gitu. Jadi perut mereka itu jadi kayak maju gitu perutnya. Tapi bukan karena mereka itu kekenyangan, tapi karena mereka itu kekurangan protein. Gitu. Itu busung lapar. Nah, kira-kira sampai sini ada yang mau ditanya nggak? Buat Retno, makasih pertanyaannya ya. Lanjut, ada yang mau nanya nggak? Kak, aku mau nanya. Ya. Apa kelebihan protein itu bisa menyebabkan ginjal dan hati bengkak? Nah, aku mau tanya, di proteinnya itu emangnya dia air aja gitu atau nanti dia jadi kayak bubuk gitu atau gimana sampai bengkak ginjal dan hati kita gitu, Kak? Oke. Jadi yang nanya siapa ya? Gak kelihatan di sini soalnya. Kaila yang nanya ya? Iya, Kak. Oke, makasih pertanyaannya ya. Nah, jadi kenapa ini bisa membengkakkan hati dan ginjal? Jadi sebenarnya itu bukan karena wujud dari proteinnya. Jadi kan kalau misalnya hati dan ginjal, itu mereka itu tugasnya itu adalah mengeluarkan air seni. Itu tugas mereka. Nah, tapi mereka bakal bekerja lebih banyak, harus bekerja lebih banyak kalau misalnya semakin banyak protein yang harus ditaruh pada air seni itu. Gitu. Karena semakin banyak protein yang harus ditaruh, karena kan tadi kan protein kan nggak bisa ditaruh di dalam tubuh tuh. Jadinya harus banyak yang ditaruh di kandungan air seni kalau misalnya memang protein itu terlalu tinggi. Nah, jadinya sehingga hati dan ginjal ini harus bekerja lebih berat gitu. Dan kalau misalnya terlalu berat, itu bisa menyebabkan sebuah pembengkakan gitu. Paham nggak? Jadi sebenarnya yang membuat si hati dan ginjalnya ini itu bengkak, itu karena mereka itu harus bekerja lebih berat dalam mengeluarkan air seni gitu. Karena si protein ini. Jadi sebenarnya bukan secara langsung sih, nggak secara langsung. Tapinya si protein ini berpengaruh dalam beban mengeluarkan air seni ini. Ada yang mau ditanya, paham nggak kira-kira? Nila, Kaila ya tadi ya? Ngerti, Kak. Makasih. Oke, sama. Nah, ini ada yang lagi nih. Busung lapar sama anorexia itu sama atau enggak, Kak? Kakak baru dengar sebenarnya anorexia. Mungkin nggak pernah dengar, tapi kakak lupa sih. Kita cari sama-sama aja mendingan ya. Anorexia nih. Anorexia ini sebuah eating disorder. Eating disorder karena abnormally low body weight. Oh gini, jadi kalau misalnya busung lapar, kalau misalnya dari kakak baca di sini sih ya, kalau anorexia itu mereka karena punya eating disorder, mereka itu nggak mau makan gitu, sehingga mereka menjadi kurus. Tapi kalau misalnya busung lapar, itu mereka kekurangan protein gitu. Jadi ya kalau misalnya gini, kalau misalnya mereka itu makannya banyak nih, mereka makannya banyak gitu, mereka nggak punya yang namanya eating disorder. Tapi mereka makannya itu kurang protein, itu mereka bisa dapat busung lapar karena mereka kekurangan nutrisi protein ini. Karena sebenarnya yang menyebabkan mereka itu busung lapar itu bukan karena kekurangan makan, tapi karena kekurangan nutrisi protein ini gitu. Gimana, Liak, jawab nggak pertanyaannya? Makasih, Kak. Jawab, oke. Makasih juga pertanyaannya. Ini ada yang mau tanya lagi juga nih dari Ratna ya. Kak, mau tanya lagi, cara mengetahui kebutuhan protein gimana? Kalau misalnya untuk kebutuhan protein itu, kalau nggak salah itu ada sesuainya kok.
Sebentar ya. Kebutuhan protein harian. Nah, itu sebenarnya untuk setiap usia itu nggak sama. Mereka itu ada kebutuhan-kebutuhannya sendiri. Nah, menurut European Journal itu mereka membutuhkan 1,1 gram per kilogram. Nah, jadinya kebutuhan protein yang dibutuhkan seseorang itu bukan tergantung, itu semuanya itu nggak sama. Kayak mereka berbeda-beda, tergantung dari berat badan mereka, gitu. Kayak misalnya kakak itu berat badannya misalnya 72. Nah, berarti kakak membutuhkan 72 dikali 1,1 gram protein, gitu. Gimana Ratna? Kejawab nggak pertanyaannya? Kalau yang mau tanya lagi aja ya. Jawab makasih makanya. Oke, sama-sama. Ini kan juga sebenarnya tadi ilmu baru sih, yang tadi anoreksia dan juga sama kebutuhan protein. Jadi ya, kakak juga mau bilang makasih. Oke, lanjut nih. Kita ke pencernaan lemak ya. Oke, pencernaan lemak dalam tubuh. Jadi lemak ini akan dihidrolisis menjadi asam lemak. Hidrolisis itu ketika lemak ini diberikan banyak air gitu. Jadi kan kalau misalnya tubuh kita ini kan mengandung banyak air gitu kan. Nah, nanti si lemak ini bakal dikasih banyak air sehingga menjadi asam lemak dan gliserol dengan bantuan enzim lipase. Jadi dalam proses hidrolisis ini, itu enzim lipase bakal membantu untuk mengubah lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Oke? Nah, terus sebelum diserap usus, asam lemak akan bereaksi dengan garam empedu, membentuk senyawa seperti sabun. Nah, lanjut nih. Selanjutnya senyawa tersebut atau yang seperti sabun ini itu akan diserap genjot usus dan akan terurai menjadi asam lemak dan garam empedu. Setelah itu nanti asam lemak tersebut akan bereaksi dengan gliserol membentuk lemak. Nah, kemudian diangkut oleh pembuluh getah bening usus menuju pembuluh getah bening dada kiri. Selanjutnya pembuluh balik bawah selangkah kiri. Lalu lemak dikirim dari tempat menimbunnya ke hati dalam bentuk lecitin untuk dihidrolisis kembali menjadi asam lemak dan gliserol. Jadi yang sebenarnya yang di bagian sini itu tuh kayak proses dari asam lemak menjadi asam lemak dan gliserol sih. Jadi ini mungkin harus kakak ubah urutannya. Tapi nggak apa-apa. Kalau ada yang mau tanya aja langsung ya. Dipotong aja nggak apa-apa. Nah, terus selanjutnya gliserol yang dari lemak ini akan diubah menjadi gula otot atau glikogen. Nah, tadi kan glikogen ini kan juga ada dari si karbohidrat gitu ya. Jadinya si yang bisa menghasilkan glikogen itu nggak cuma karbohidrat aja, tapi lemak juga bisa. Nah, terus asam lemak akan diubah menjadi asetil koenzim gitu. Nah, sekarang nih, gangguan metabolisme berupa tertimbunnya senyawa aseton yang dapat menyebabkan gangguan pernapasan. Kesulitan bernapas terjadi karena meningkatnya tingkat keasaman dan jumlah CO2 yang tertimbun. Kelainan ini dinamakan asidosis. Nah, jadi ada sebuah kelainan yang namanya asidosis, di mana ini tuh ditandai oleh kesulitan bernapas karena meningkatnya tingkat keasaman dan jumlah CO2 yang tertimbun. Oke, lanjut ya. Oke, ini udah latihan soal nih. Jadi, kira-kira sampai sini ada yang mau ditanya nggak? Ada. Ada yang mau nanya? Gak ada nih? Oke, gak ada ya. Pokoknya kalau misalnya ada mau nanya, langsung tanya aja. Oke nih, kita ke latihan soal sekarang. Kira-kira file kalian udah pada dapet kan ya? Udah pada kirim? Pokoknya jadi kakak di sini ngirim file, kakak kirim ulang aja deh. Di sini kakak kirim file tentang file dari catatan ini. Di bawahnya kalau kalian scroll itu ada latihan soal. Oke, jadi kita kerjain sama-sama aja ya. Atau kakak bakal bacain pertanyaannya dan nanti kalau ada yang mau jawab langsung jawab aja. Open mic aja ya. Oke. Oh ya, tapi sebentar ya. Kakak mau ambil casan dulu sebentar ya. Sebentar saja.
Oke, awas semua. Oke, jadi langsung aja kita bahas dari nomor 1 ya. Nomor pertama nih, ketika kecepatan suatu benda meningkat dengan massa yang tetap, maka titik-titik-titik benda juga meningkat. Kira-kira ada yang bisa jawab nggak? Energi Kinetik. Kinetik. Ya, kinetik. Tadi yang jawab kinetik, kira-kira kenapa kinetik nih? Ada yang bisa kasih alasan? Oke, jadi Kak jelasin aja ya. Jadi ketika kecepatan suatu benda meningkat dengan massa yang tetap, maka titik benda juga meningkat. Jadi kalau kita lihat dari definisi energi kinetik ini kan, energi kinetik ini kan adalah bentuk energi ketika suatu materi berpindah atau bergerak. Nah, ketika dia ini melakukan sebuah kecepatan, maka otomatis dia itu bergerak kan. Jadinya yang dipengaruhi itu adalah energi kinetik. Nah, selain itu, jadi di sini tuh juga energi kinetik ini memiliki rumus tersendiri. Rumusnya itu adalah setengah mv kuadrat, ya kan? Nah, jadinya karena energi kinetik ini proporsional dengan kecepatan, maka dengan kecepatan itu meningkat, si energi kinetik juga bakal meningkat. Oke, masih yang tadi dijawab ya. Oke, nomor 2 nih, gas alam dan bensin menyimpan energi titik-titik. Ada yang bisa jawab? Kimia. Iya, kimia. Bisa kasih alasannya nggak kenapa jawabannya kimia? Apa ya? Aku bingung, Kak. Oke. Sebenarnya kenapa jawabannya itu kimia? Karena gas alam dan bensin ini itu dia bisa melalui reaksi kimia. Jadinya gas alam itu contohnya itu adalah nitrogen, oksigen gitu. Dan juga bensin itu tuh ada yang namanya itu ada karbon, ada hidrogen. Itu sebenarnya nanti sih kalian SMA bakal belajar. Cuma bakal kasih dasar-dasarnya aja gitu. Jadinya gas-gas alam ini sama bensin itu kan bentuknya itu adalah molekul. Nah, nanti si gas alam sama bensin ini itu dia bisa melalui reaksi kimia dan berubah menjadi energi kimia. Bener banget tuh tadi jawabannya kimia. Oke, makasih jawabannya ya. Lanjut nih, sumber energi utama pada reaksi fotosintesis adalah, ada yang bisa jawab? Cahaya matahari. Cahaya matahari. Sebentar, kayaknya ada yang mau nanya ya? Nggak ada? Oke, pokoknya kalau mau tanya langsung tanya aja ya, jangan malu-malu. Jadi nomor 3 itu pada jawab cahaya matahari ya. Nah, kenapa nih kira-kira kenapa cahaya matahari? Atau mungkin Karena berdasarkan apa gitu kalian? Ya, karena sintesis itu memerlukan cahaya matahari, Kak, supaya bisa terjadi fotosintesis gitu, Kak. Iya, bener banget tuh. Jadinya kalau misalnya kita lihat di reaksi fotosintesis nih ya. Sebentar. Nah, fotosintesis itu kan dia kan membutuhkan CO2 ini karbon dioksida, H2O ini air, cahaya matahari menjadi glukosa dan juga oksigen, ya kan? Nah, jadi kalau misalnya kita cuma punya karbon dioksida sama air aja, itu fotosintesis nggak bakal berjalan gitu. Mereka membutuhkan sesuatu yang namanya cahaya matahari. Jadi itu salah satu pentingnya cahaya matahari juga. Karena dengan fotosintesis ini dia bakal menghasilkan oksigen biar kita bisa bernafas. Jadi kalau misalnya nggak ada cahaya matahari ya mungkin tumbuhan nggak bisa memproduksi oksigen. Nah, sekarang lanjut nih. Nomor 4 ya. Berikut adalah sumber energi terbarukan, kecuali titik-titik. Ada yang bisa jawab? Batu bara. Nah, benar batu bara. Kira-kira ada yang bisa kasih alasan nggak? Soalnya batu bara itu sumber energi yang tidak dapat terbarukan. Oke, kenapa nggak terbarukan? Kira-kira Jumlahnya terbatas. Terbuatnya butuh waktu yang lama. Nah iya, benar banget tuh. Jadi yang pertama itu karena jumlahnya yang terbatas, terus karena pembuatannya itu sangat-sangat lama, membutuhkan waktu mungkin bisa ratusan tahun kali batu bara itu. Dan juga karena proses produksinya yang lama, dan kalau misalnya kita pakai secara terus-terusan, maka itu bisa habis. Dan mungkin bakal ada lagi membutuhkan waktu yang lama lagi gitu.
Tapi karena waktunya yang cenderung sangat-sangat lama untuk memproduksi. Ya, kenapa? Oke, karena cenderung yang cukup lama untuk dia itu bisa ada lagi si batu bara ini, makanya diklasifikasikan sebagai energi tidak terbarukan. Oke, makasih yang udah jawab tadi ya. Nah, lanjut nih. Perhatikan daftar makanan di bawah ini untuk menjawab soal nomor 5 dan 6. Jadi di sini kalian lihat dulu listnya, atau mungkin kalian juga bisa lihat di catatan yang udah kakak kasih, file yang udah kakak kasih. Oke, ke nomor 5 nih. Makanan yang mengandung lemak ditunjukkan oleh nomor. Ada yang bisa jawab? A. 368. 368, berarti ada susu, ada daging, ada juga buah alpukat. Nah, bener banget nih. Jadinya, tapi telur iya nggak, Kak? Kenapa? Telur iya nggak, Kak? Iya, telur juga. Tapi kalau misalnya kita lihat di pilihan ini, kalau misalnya nomor 2 itu kan ada di sini nih. Ada di 124 sama 123. Nah, tapi di sini kan di pilihan B itu kan ada 1 nih. Pilihan B sama D ada 1. Nah, kentang ini, kalau misalnya mereka belum digoreng ya, mereka masih bentuk kentang. Itu mereka nggak mengandung lemak. Gitu. Makanya kalau misalnya kita jawabnya yang B sama D, itu kurang tepat. Yang benar adalah A. Oke. Sorry banget itu lagi hujan soalnya di sini. Oke, lanjut ya. Makanan yang mengandung protein nabati. Tunjukkan oleh nomor. Kalian bisa jawab? D, 4, 5, sama 9. D, 4, 5, 9. Nah, benar banget nih. Ada tempe, ada tahu, ada juga gandum. Ini protein nabati. Kira-kira protein nabati itu apa gitu? Ada yang bisa kasih definisi nggak di sini? Apa itu protein nabati? Protein nabati itu berasal dari tumbuhan. Nah, iya, benar banget tuh. Jadi protein nabati itu adalah misalnya dalam konteks makanan gitu ya. Kalau protein nabati dalam konteks makanan itu adalah makanan dari tumbuhan yang mengandung protein. Itu protein nabati. Lanjut nih, nomor 7. Aktivitas membakar lemak bukanlah hal yang jarang terdengar di masa ini. Banyak itu kan sekarang ini yang olahraga kan di sekitar rumah. Karena dampak buruk yang dapat dihadirkan oleh lemak terhadap kesehatan. Nah, jadi tubuh itu masih membutuhkan lemak gitu. Makanya karena dia bisa menjadi salah satu sumber energi, salah satunya ya. Tapi dia itu juga nggak boleh berlebihan, karena dia itu bisa dampak buruk terhadap kesehatan. Namun tubuh membutuhkan lemak. Mengapa demikian? Ada yang bisa jawab? C. Lemak dapat melarutkan beberapa vitamin. Nah, benar banget nih. Tapi kamu mau tanya nih, kenapa jawabannya itu nggak A? Sebagai sumber energi utama. Kira-kira apa sih yang dijadikan sebagai sumber energi utama itu? Jadi kan kalau energi itu kan ada 3 nih, ada karbohidrat, protein, sama lemak. Kira-kira yang menjadi sumber energi utama itu apa kira-kira? Karbohidrat. Nah, ya benar banget. Karbohidrat. Jadi kalau misalnya biasanya itu di sekolah itu suka dijebak-jebak itu sih. Jadi karena karbohidrat, lemak, protein itu menghasilkan energi, tapi karena yang ditanya itu energi utama itu ya jawabnya karbohidrat. Oke? Nah, lanjut nih. Terus ada juga lemak dapat membangun dan memperkuat jaringan tubuh. Kira-kira ini fungsi dari apa? Fungsi lemak. Fungsi lemak. Nah, Protein. Fungsi apa? Protein. Ya nggak sih? Ya. Benar banget. Jadinya untuk yang membangun dan memperkuat jaringan tubuh itu adalah fungsi protein. Nah, kalau misalnya C, itu lemak dapat melarutkan beberapa vitamin, itu benar. Nah, kira-kira ini kan beberapa vitamin ya. Kira-kira vitamin yang bisa dilarutkan lemak itu vitamin apa aja? A dan K. A, vitamin K, terus A, E, dan K. A, K. Oke, benar. Jadi disingkatnya AD ya. Nah, kalau misalnya vitamin itu sebenarnya ada yang lain juga gitu. Ada vitamin B sama vitamin C. Kalau vitamin B sama vitamin C itu, karena tubuh kita ini mengandung air, nah, si air itu tuh yang berfungsinya itu melarutkan vitamin B dan C. Jadi dari vitamin A, B, C, D, E, dan K, itu B sama C itu dilarutkan air. Kalau misalnya A, D, E, K, itu dilarutkan oleh lemak. Oke? Nah, terus lanjut nih. Lemak dapat menghasilkan, menyerap, dan menghantarkan panas ke seluruh tubuh. Kira-kira fungsi apa ini? Ada yang bisa jawab? Ini emang nggak ada di catatan sih, cuma ya kamu nggak tahu. Iya nggak sih? Darah.
Kurang tepat. Ada yang bisa jawab lagi? Fungsi lemak. Fungsi lemak juga kurang tepat. Jadi kalau misalnya menghasilkan, menyerap dan mengantarkan panas, itu fungsi air pada tubuh gitu. Jadi tubuh itu sangat-sangat butuh air gitu. Dari yang dia itu bisa melarutkan vitamin B dan C, tapi dia juga bisa menghasilkan, menyerap dan mengantarkan panas ke seluruh tubuh gitu. Jadi makanya kita tuh ya jangan sampai kurang minum gitu, karena emang tubuh itu sangat-sangat butuh air. Oh, ini ada yang belum download filenya. Sebentar kakak kirim ya. Sorry, ini kakak baru buka chat sama. Iya, ini buat quizzes, sorry banget nggak ada buat hari ini karena kayak tadi kan materinya banyak banget nih. Ini juga sebenarnya sedikit lagi kelasnya selesai. Jadi kayaknya kalau kita mau quizzes itu waktunya karena perihal waktu nggak cukup. Jadi ya kakak sama Kak Wedi minta maaf ya. Tapi ini nanti caranya bakal kakak kirim kok. Oke, lanjut nih. Lengkapilah paragraf di bawah ini untuk menjawab soal nomor 8, 9, dan 10. Nah. Oke, kita baca bareng-bareng ya. Terdapat sebuah kincir angin berukuran besar di Belanda. Di Belanda itu banyak banget kincir angin. Kincir angin tersebut digunakan untuk membangkitkan listrik suatu desa. Angin yang bergerak ke arah baling-baling akan membuat kincir angin bergerak. Pergerakan ini diakibatkan oleh, kira-kira apa nih? Ada kinetik, potensial, listrik, cahaya. Kenapa kipasnya itu bisa bergerak? Ada yang mau? Kinetik, Kinetik. Ya, bener banget, energi kinetik. Itu yang membuat si kipasnya itu bergerak. Lanjut ya. Nah, pada kincir angin, jadi pergerakan ini diakibatkan oleh energi kinetik, bener banget. Nah, pada kincir angin yang kemudian dapat menggerakkan turbin pada generator. Putaran kincir angin ini mengakibatkan perubahan medan magnetik dan menimbulkan arus listrik dari induksi elektromagnetik. Ini bahasanya memang agak susah, cuma ini sebenarnya nggak bakal ditanya sih. Tapi, lanjut aja deh. Sehingga dihasilkannya sebuah titik-titik. Ada yang bisa jawab? Ada kinetik, potensial, listrik, cahaya. Energi listrik. Nah ya, benar banget. Jadi, tadi ini kan fungsi kipas angin ini kan, kincir angin itu kan buat membakar desa gitu kan. Oke, lanjut nih. Jadi dihasilkan sebuah energi listrik yang dapat menyediakan kebutuhan listrik suatu desa. Nah, jadi kan si desanya kan sekarang kan mereka punya energi listrik gitu kan dari kipas anginnya. Nah, terus produk hasil dari proses tersebut membuat lampu menyala, menghasilkan energi. Kira-kira energi apa? Kinetik. Energi cahaya. Nah, betul. Energi cahaya. Nah, kalau mau kasih rahasia juga nih. Jadi sebenarnya kakak itu bikin soal ini karena ini tuh merupakan cara kerja kincir angin dan biasanya itu ditanya gitu. Biasanya ditanya dalam soal-soal esai kalau dulu itu kakak. Makanya jadi soal-soal di sini ya kalian inget-inget aja juga gitu. Kalian pelajarin karena biasanya kakak itu bikin soalnya itu yang biasanya juga bakal ditanya. Oke, di sini jadi soal-soal esai cara kincir angin kerja. Nah, lanjut nih. Berdasarkan nomor 8, 9, dan 10 dapat disimpulkan bahwa yang bisa jawab? Energi tidak akan habis dan dapat mengalami perubahan bentuk, Kak. Yang C berarti ya, tidak akan habis dan dapat mengalami perubahan bentuk. Benar banget nih. Jadinya ketika energi itu nggak dipakai lagi, kayak tadi ini kan kinetik buat kipas angin nih. Terus kalau buat menghasilkan listrik kan energi kinetik nggak dipakai lagi. Mereka itu bukan berkurang gitu. Mereka bukan berkurang, tapi mereka bakal berubah kalau energi itu. Nah, lanjut nih. Ada nomor 12 ya. Ansel menarik sebuah ketapel yang terdapat batu pada ketapelnya. Ketika Ansel melepas tarikannya, batu pun terlempar ke depan. Hal ini terjadi akibat kedudukan batu terhadap keadaan seimbang sehingga batu mampu melakukan kerja atau memiliki energi. Sumber dari energi tersebut adalah titik-titik pada ketapel. Ada yang bisa jawab? Energi potensial. Kira-kira kenapa nih potensial? Ada yang bisa kasih alasan? Bener, jawabannya bener kok potensial. Ada yang bisa kasih alasan nggak? Karena
energi potensial yang untuk elastisitas itu contohnya seperti itu Kak, seperti ketapel gitu, karet. Nah, iya, benar banget nih. Jadi ketapel itu memiliki sebuah energi yang namanya energi potensial, dan kalau misalnya kita menaruh batu gitu ya, terus kita jadiin sebagai ketapel gitu, itu energi yang dilepaskan itu energi potensial. Ini nih sebenarnya kalau agak gimana gitu kalian bisa jawab, karena ini biasanya itu ditanya juga gitu di SMA. Jadi ya kongres buat kalian. Karena ini bisa ditanya di SMA, jadinya ya ingat-ingat aja gitu juga yang namanya konsep dari energi potensial. Nah, lanjut nih. Ansel menarik sebuah ketapel yang terdapat batu pada ketapelnya. Jadi ini kasusnya masih sama. Ketika Ansel melepas tarikannya, batu pun terlempar ke depan. Hal ini terjadi akibat kedudukan batu terhadap keadaan seimbang, sehingga batu mampu melakukan kerja atau memiliki energi. Energi yang dimiliki batu sehingga batu dapat bergerak adalah titik-titik. Ada yang bisa jawab? Energi kinetik. Energi kinetik. Nah, lagi nih, kira-kira ada yang bisa kasih alasannya nggak? Saya, Kak. Menurut Ya, gimana? saya, karena energi kinetik merupakan bentuk energi ketika suatu materi berpindah atau bergerak. Oke, betul banget tuh. Jadi kan yang berpindah bergerak itu kan si batunya kan. Jadi yang tadinya itu dia masih ada pada ketapel, lalu pas dilepas, itu dia bakal mendapatkan sebuah energi kinetik dan batunya bisa bergerak. Nah, kira-kira kakak mau tanya nih. Jadi kan tadi kan batunya itu kan ditarik gitu kan kayak ketapel. Nah, kira-kira sumber energi kinetiknya itu merupakan perubahan dari energi apa? Kayak tadi kan, misalnya energi listrik pada kincir angin itu kan dari energi kinetik pada pada kincir angin. Jadi dari listriknya ini itu berdasarkan dari energi kinetik. Kalau misalnya pada kasus ini energi kinetik batu itu dari apa? Ada yang kira-kira bisa jawab? Kasih clue ya. Kalau misalnya energi itu dia nggak mungkin habis, tapi bisa berubah. Kira-kira sumber dari energi kinetiknya ini merupakan perubahan dari energi apa? Potensial, Kak. Apa? Potensial. Nah iya, benar banget, potensial. Ya, jadi kan ketapel itu kan punya energi potensial nih. Nah, ketika si ketapelnya ini dilepaskan dan membuat batunya ini bergerak, energi potensial di ketapel ini itu ada yang ke batu gitu. Dan nanti ketika dia ke batu, itu berubah menjadi energi kinetik. Sehingga batunya itu bisa meluncur. Benar banget potensial. Nah, lanjut nih. 14. Ini kita harusnya udah ya, cuma ini 2 soal lagi kok. Dikit lagi ya. Oke, Ansel menarik sebuah ketapel yang terdapat batu pada ketapelnya. Ketika Ansel melepas tarikannya, batu pun terlempar ke depan. Hal ini terjadi akibat kedudukan batu terhadap keadaan seimbang, sehingga batu mampu melakukan kerja atau memiliki energi. Namun sebelum Ansel bisa menarik ketapel tersebut, tentunya membutuhkan sebuah energi. Nah, diketahui bahwa energi ini berasal dari makanan yang telah Ansel cerna. Kira-kira ada yang masih ingat nggak nih? Sumber energi itu ada apa aja? Energi. Bukan. Karbohidrat. Karbohidrat, terus? Protein. Lemak. Sama lemak. Nah, udah banget tuh. Jadi si Ansel ini, itu dia habis makan makanan yang mengandung karbohidrat, protein, dan juga lemak. Sehingga dia bisa menarik si ketapel ini. Berasal dari makanan yang telah Ansel cerna. Nah, energi yang dihasilkan oleh makanan merupakan energi Kimia. Kimia. Kira-kira ada yang bisa jawab nama kimia? Ada yang ingat banget nggak? Melalui proses kimia. Betul banget tuh. Jadinya di tubuh itu bisa terjadi sebuah reaksi kimia di antara karbohidrat, protein, dan juga lemak yang bisa berubah menjadi energi. Dan energi ini hasil dari reaksi kimia dan menjadi energi kimia. Nah, nomor terakhir nih. Ansel menarik sebuah ketapel yang terdapat batu pada ketapelnya. Ketika Ansel melepas tarikannya, batu pun terlempar ke depan. Hal ini terjadi akibat kedudukan batu terhadap keadaan seimbang, sehingga terus yang mana ya? Sehingga batu mampu melakukan kerja atau memiliki energi. Setelah batu terlepas, terlihat bahwa batu mulai bergerak ke bawah, ke arah permukaan tanah. Nah, hal ini dikarenakan terdapat energi titik-titik yang mengubah orientasi gerak batu. Orientasi itu kata lain energi gravitasi. Nah, baru banget. Ada yang bisa punya kasih alasannya?
Ada yang bisa? Karena batu jatuh karena gravitasi. Nah, benar banget tuh. Kira-kira kalau misalnya energi gravitasi itu arahnya kemana? Arahnya ke bawah. Bawah Jadi permukaan. gravitasi membuat batunya tuh ke arah bawah gitu. Iya, benar banget tuh. Jadi segala benda di bumi itu bisa ke bawah, ke arah itu karena adanya energi gravitasi. Oke, jadi buat latihan soalnya udah sampai situ aja. Kira-kira dari keseluruhan ini mungkin dari latihan soal atau materi-materi dari awal ada yang mau ditanya nggak? Nggak ada? Tidak, Kak. Nggak ada, Kak. Oke. Oke, nggak ada ya. Kak, stop share screen ya. Nanti ini ceritanya bakal kakak ini kok. Bakal kakak share. Oh iya, ini juga kakak bakal share-nya dalam bentuk ini pokoknya jawaban-jawaban dari latihan soal bakal kakak taruh juga di file. Ini kan belum kakak kasih nih. Jadi ya kalian bisa juga gitu latihan soalnya diulang kalau mau. Oke, kak stop share screen ya. Oke, udah situ juga sampai situ aja juga udah jam segini. Oke, mungkin sebelum kita tutup kita berdoa dulu kali ya, berdoa setelah belajar. Oke, sebelum kita mengakhiri pelajaran hari ini ada baiknya apabila kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, makasih semua. Udah boleh live ya. Udah jam segini. Makasih, Kak. Masih kembali Ya, Kak. Kak. Makasih, Kak. Lalu. Oke, hello guys. Ada Pak. Ya, Tong. Robert? Udah nih.